Saudara, salah seorang wali songo yaitu Sunan Bonang mengajarkan kita harus berpuasa sungguh-sungguh agar setelah berpuasa nanti bisa menikmati kupat. Kupat adalah makanan khas hari raya yang sering menjadi menu utama saat lebaran. Bentuknya nasi putih yang dimasak di dalam janur, yaitu kelapa muda yang masih muda dan putih indah kekuning-kuningan. Kupat yang dibungkus dengan janur ini melambangkan Jatinung Nur, yakni hati yang putih bersih karena telah beribadah puasa dengan keikhlasan dan kesungguhan selama bulan suci Ramadan. Dan kupat juga bisa diartikan sebagai laku sing papat atau 4 perilaku yang dianugerahkan kepada mereka yang berpuasa dengan benar, yaitu lebar, lebur, luber, dan labur. Orang yang berpuasa dengan ikhlas, imanan wahtisaban, ketika hari raya ia akan mendapatkan 4 anugerah laku tersebut. Lebar berarti selesai kewajibannya untuk berpuasa dengan melegakan. Lebur berarti terhapus semua dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu. Luber berarti melimpah ruah pahala amal-amalnya. Dan labur berarti bersih dirinya dan cerah bercahaya wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mustami'in, mustami'at, para musyahidin, musyahidat, radhiya ankum wa barakalakum. Pengalaman lapar dan haus yang bagi umat Islam berpuasa hanya dirasakan sekitar 13 jam saja dalam sehari selama bulan suci Ramadan. Namun penderitaan penduduk miskin di Indonesia entah kapan akan berakhir. Karena itu puasa seharusnya menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum papa yang mengalami kelaparan hampir setiap hari di sepanjang tahun. Bagi umat Islam, tentu saja perintah puasa tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa itu takwa sebagai tujuan berpuasa? Menurut Profesor Mudrajat Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, barangkali beliau menukil dari sebuah kitab, hakikat takwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, selalu waspada, serta berhati-hati jangan sampai kena duri jalanan. Jalan kehidupan memang selalu ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, kerakusan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Banyak ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana dampak kekayaan yang substansial terhadap perilaku manusia. Bukti-bukti bisa kita lihat menunjukkan bahwa manusia biasanya cenderung melampaui batas bila merasa lebih kaya dan serba cukup. Dalam surah Ali Imran ayat 14 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang ia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dalam surah Al-Adiyat ayat 8, Allah memperingatkan manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kecenderungan serakahnya manusia sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kata beliau, andai kata seorang manusia memiliki harta benda sebanyak 1 lembah, tentu ia akan berusaha memiliki 2 lembah. Dan andai kata ia telah memiliki 2 lembah, tentu ia akan berusaha untuk memiliki 3 lembah. Memang tidak ada yang dapat memenuhi kehendak manusia melainkan tanah. Saudara-saudara, manusia dilukiskan dalam ayat dan hadis tadi mempunyai kecintaan yang amat kuat terhadap kekayaan, rakus dan serakah, dan baru berhenti bila sudah berkalang tanah alias dimakamkan. Makanya orang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di alam dunia ini untuk kebahagiaan kehidupannya nanti di alam akhirat. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, sebelum Ramadan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat agar setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan zakat tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita saja, tapi juga bagi kita ini orang yang mengeluarkannya misalnya agar hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta, misalnya gila harta, kikir, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sebab dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa setan akan terbelenggu di dalam bulan suci Ramadan sehingga menjadi sempit bagi dia ruang geraknya untuk menggoda manusia, disebabkan karena manusia sedang berpuasa. Inilah keistimewaan puasa yang memiliki potensi mengalahkan musuh manusia. Saudara, salah seorang wali songo yaitu Sunan Bonang mengajarkan kita harus berpuasa sungguh-sungguh agar setelah berpuasa nanti bisa menikmati kupat. Apa itu kupat? Kupat adalah makanan khas hari raya yang sering menjadi menu utama saat lebaran. Bentuknya nasi putih yang dimasak di dalam janur
yaitu kelapa muda yang masih muda dan putih indah, kekuning-kuningan. Kupat yang dibungkus dengan janur ini melambangkan Jatinung Nur, yakni hati yang putih bersih karena telah beribadah puasa dengan keikhlasan dan kesungguhan selama bulan suci Ramadan. Dan kupat juga bisa diartikan sebagai laku sing papat atau 4 perilaku yang dianugerahkan kepada mereka yang berpuasa dengan benar, yaitu lebar, lebur, luber, dan labur. Orang yang berpuasa dengan ikhlas, imanan wahtisaban, ketika hari raya ia akan mendapatkan 4 anugerah laku tersebut. Lebar berarti selesai kewajibannya untuk berpuasa dengan melegakan. Lebur berarti terhapus semua dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu. Luber berarti melimpah ruah pahala amal-amalnya. Dan labur berarti bersih dirinya dan cerah bercahaya wajahnya. Semoga dengan puasa kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan memperoleh Jatinung Nur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah antara lain hikmah puasa yang bisa saya sampaikan. Jika uraian dalam channel dakwah ini bermanfaat, semoga Anda semuanya turut mendukung, membagikan, like, subscribe, dan bisa menekan tanda lonceng agar ada notifikasi jika ada konten terbaru. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.